Halo Sobat Podcast, balik lagi di Sistem Komunikasi Intrapersonal, Sensasi, Persepsi, Memori, Berpikir. Wah, kalau tema kita ini gak akan jauh-jauh dari komunikasi intrapersonal ya. Tapi kita punya tema nih yang seru banget. Nah, temanya itu tuh relate banget sama kita. Apalagi kita kan mahasiswa nih. Bener. Banget buka sosial media. Yaitu tema kita kali ini adalah kecanduan media sosial. Nah, seru kecanduan banget. sosial media ya. Apalagi Gen Z ya. Kalau Gen Z ini pasti emang memerlukan sosial media gak sih buat kehidupan, buat kuliah juga kita perlu kan ya sehari-hari. Nah, tapi sebelumnya kayak perkenalan dulu kali ini. Takutnya Sobat Podcast lupa. Oke, jadi balik lagi sama aku ya, Bes. Aku Bani. Dan aku Beatrice. Udah, dan hari ini kita bakal bahas tentang sistem komunikasi intrapersonal dan hubungannya sama kecanduan sosial media. Nah, Sobat Podcast, kali ini kita udah punya 2 informan nih yang tidak disebutkan ya. Iya, betul banget. Nah, kita tuh udah ada 2 orang dan mereka udah cerita-cerita tentang pengalamannya tentang media sosial. Wah, seru banget nih ada 2 informan. Nah, mungkin kita bahas dulu kali ini latar belakang dari 2 informan ini nih. Boleh banget. Nah, kalau aku lihat-lihat nih dari informan yang pertama nih dia juga kecanduan sebenarnya, tapi lebih ke ranah yang positif nih. Bener Kenapa aku banget. bilang positif? Karena dia nih lebih kayak buat kerjaan freelance, terus juga buat kayak ada pacarannya sih. Cuman kan pacarannya juga bisa ke ranah positif sebenarnya ya. Iya, Cuman dia nih berkomunikasi dengan pasangan kan. jadi dia nih tapi berkuliah juga, cuman dia lebih ke pekerjaan, ngobrolnya di sosmed karena kayak mau nggak mau gak sih kalau kayak begitu. Nah, sedangkan informan yang kedua tuh lebih kayak live update sama temen-temennya. Nah, ini dia nih yang Gen Z banget ya. Buat nonton TikTok, nonton Netflix. Jangan-jangan Sobat Podcast juga banyak nih yang kayak begini. Udah pasti gak sih? Tapi sebenarnya nggak apa-apa selama kita bisa mengontrol diri kita ya. Jadi beda nih Sobat Podcast, seru banget. Kalau yang pertama lebih ke freelance, lebih ke kerjaan dan dia kuliah. Kalau yang kedua ini lebih ke live update cantik-cantik, ganteng-ganteng di sosial media. Kalau kalian yang mana nih? Aduh, kalau itu privacy kali ya. Kita juga nggak mau disebutkan, cuma udah kedengeran nih, udah kenalan tadi. Iya. Jadi privacy aja kali ya. Nah, aku juga mau jelasin sedikit nih. Kan aku udah riset-riset nih. Wah. Kenapa 2 informan ini bisa termasuk kecanduan sosial media? Karena menurut para peneliti tuh, kalau kita bermain media sosial lebih dari 5 sampai 6 jam itu tuh termasuk kecanduan. Nah, itu dia tuh 5 sampai 6 jam ya. Dan kedua ini termasuk nih berarti ya. Kayaknya aku termasuk kecanduan deh. Waduh, kalau aku juga kayaknya titik-titik deh. Sebutin deh. Nah, tapi kalau kita kaitin sama komunikasi intrapersonal nih, nah pasti mereka nih punya cerita ya. Cerita tuh pasti banyak nih, dari mulai sensasi mereka, persepsi mereka, terus juga terbentuk memori dan juga berpikir mereka jadi tentang sosial media. Bener banget nih, kayak si informan satu nih. Dia udah ada memorinya karena dia pernah ada cerita menarik dari dapat 1000 likes di Twitter. Bener, kalau tadi dia tuh kan informan satu kan lebih ke freelance ya. Pasti dia tuh sensasinya langsung matanya begitu terbuka mata melihat sosial media langsung teringat tentang pekerjaan aja jangan-jangan ya. Nah, terus juga dia punya memori pastinya. Kalau misalnya lagi kerja tuh dia harus begini, harus begitu. Nah, itu kan terbentuk akhirnya dia jadi kecanduan. Gak informan satu aja, informan 2 juga punya sensasi yang sama untuk kayak ngelihat live update teman-temannya ataupun lagi lihat feeds IG Nah, teman-temannya. itu dia sih. Itu ya Gen Z banget ya. Iya benar. Nah, itu kan kalau informan kedua jadinya dia menyimpan memori dari media sosial ya. Kayak kan ada arsip-arsip ya gitu kan. Nah, archive nih. Iya. Dari juga si informan satu nih juga lagi tertarik ke isu-isu politik dan itu bisa masuk banget ke berpikir ya. Benar-benar. Jadi kalau kecanduan sosial media nih memang terbentuk karena adanya sensasi, persepsi, memori dan juga berpikir. Kalau misalnya informan satu tuh kan pasti dia punya persepsi ya. Kayak tadi tuh dia punya persepsi kayak pengen dengar-dengar isu politik, apalagi kan lagi mau capres nih ya. Bener banget. Pasti dia makin lama lagi tuh, jangan-jangan 24 jam di sosial media. Waduh, kayak bulu hantu lama-lama. Jangan ya. Apalagi jenis aplikasi yang dia pakai tuh lebih buat bahas isu-isu yang tadi disebutin, yaitu tuh Twitter atau sekarang udah Nah, diganti ini dia X. nih salah satu platform yang emang untuk diskusi seru banget, apalagi tentang isu politik. Tapi dari informan satu ini ternyata kita baru tahu loh ada kecanduan yang membawa ke arah yang lebih positif. Bener, kayak dia bisa dapat knowledge baru. Dia jadi dengan secara nggak langsung tuh dia jadi berpikir juga nggak sih melalui sosial medianya. Si informan 2 juga dapat knowledge baru dan bisa membedakan mana yang baik dan yang salah sekarang. Bener, jadi sebenarnya 11-12 ya yang namanya kecanduan itu nggak selalu buruk sebenarnya kalau kita memanfaatkannya dengan baik. Betul banget. Kalau untuk pemanfaatan sih balik lagi ke knowledge kita nggak sih, cara kita berpikir nih. Jadi lebih ke cara kita untuk mengontrol diri kita. Bener gak sih? Benar. Betul. Nah, tapi kita tuh sebagai mahasiswa, kita tuh nggak boleh kayak kecanduan media sosial terus kita dalam bersosialisasi
sosialisasi terganggu. Jadi harusnya kita ngobrol sama temen kita dengerin dosen, kita belajar. Malah main media sosial. Bener, pasti sobat podcast kan juga banyak nih ya yang sering main sosial media. Tapi kayak mau nggak mau gak sih, kayak aku aja dia sebagai mahasiswa sekarang penugasannya tuh kebanyakan lewat PDF, lewat Word. Itu kan semuanya serba sosial media, nggak Instagram, nggak project dan lain sebagainya. Itu udah susah banget lagi. Bener, jadi mungkin informan kedua nih, cuma kalau informan kedua sih dari ceritanya ya, dia kan juga mahasiswa ya, mungkin bisa aja dia pakai buat penugasan. Tapi dia juga suka nih yang foto-foto cantik. Nah ini juga sebenarnya penting loh, ada positifnya juga loh. Siapa tahu nanti dia bisa jadi influencer dan dapat knowledge juga loh. Iya gak sih? Dia kan dengan melihat temennya dia pasti punya pengetahuan baru. Nah terus jadi tahu kabar-kabar temennya, kayak temennya lagi sakit atau temennya lagi liburan, kayak atau enggak nyari-nyari kafe cantik kayak buat nongkrong. Makanya benar banget dengan kata-kata dari jauh jadi deket, dari deket jadi jauh. Nah, itu iya. sosial media itu bisa bikin kayak gitu loh. Nah sebenarnya tapi dari kedua informan ini ya terbentuk juga yang namanya salience nih. Nah ini kita kan seru banget nih bahas-bahas teori tipis-tipis kali ya. Nah jadi dia tuh lebih kayak mendominasi pikiran. Nah kayak misalnya informan satu nih, dia tuh pikirannya tuh terdominasi dengan pekerjaannya. Jadi dia tuh udah kayak mau nggak mau harus melakukan pekerjaannya sehingga dominan pikirannya tuh lebih ke kerjaan. Aduh. Nah kalau yang kedua beda nih. Tapi masalahnya ya, kecanduan tuh pasti kan negatif ya. Di mata orang-orang pasti persepsi semua orang tuh Iya. pasti negatif. Benar, Dari benar. kesehatan, gak baik kan menatap HP terus-terusan atau Matanya layar jadi rusak. layar digital bisa rusak matanya. Atau jadi lagi nongkrong atau lagi main sama teman-teman malah nunduk Itu terus. sih sebenarnya itu yang paling bahaya banget dan harus kita hindari ya sobat podcast ya, jangan sampai loh. Atau ada yang kayak kejadian-kejadian kayak lagi nyebrang malah main HP terus malah ketabrak atau kecelakaan. Bener. Nah itu tuh udah termasuk withdrawal. Kayak jadi dia udah dinasihatin sama orang-orang kayak udah jangan main sosial media, Bener. ngomong aja sama kita kayak ngobrol-ngobrol. Tapi dia ngerasa enggak, dunia gue tuh di sosial media. Atau di dunia gitu. maya ya, atau dunia maya. Nah itu kalau itu lebih ke withdrawal ya. Jadi dia kalau misalnya temennya bilang jangan main HP terus dong kamu. Nah tapi dia tetap aja main handphone, terus dia jadi gelisah, dia jadi mudah marah karena tersinggung kan ya dibilang kayak begitu sama temen Oh itu sendiri. kayaknya udah ketergantungan akut kali ya kalau udah Nah kayak itu gitu. dia sobat podcast yang jangan sampai terjadi ya di dalam kehidupan kita. Kita harus lebih bisa mengontrol diri kita. Tapi dilihat dari informan satu dia dan dua juga suka masih menggunakan tolerance. Jadi dia kayak masih kayak mau berhenti nih, dilihat dari cerita mereka dia udah mau berhenti untuk main sosial media. Tapi dia kayak aduh bentar lagi dia 10 menit udah mau mengurangi tapi susah kata mereka. Mungkin itu faktor kecanduan itu ya, karena kalau udah kecanduan tuh udah susah juga. Gimana ya, rasanya kayak sehari-hari udah megang sosial media, udah baca tapi mendadak enggak kan jadi susah. Mungkin perlahan-lahan kali ya. Jadi Mungkin diperkurang-kurangin setengah jam atau jadi gimana. kalau kita bahas toleransi mungkin lebih bertoleransi lah dalam menggunakan sosial media itu, jangan terlalu banyak. Toleransi juga untuk ngobrol sama teman sendiri. Apalagi nih ya, kalau kita misalnya udah mau berhenti main sosial media, tiba-tiba ada notif dari dosen. Nah, ini kerjain tugas. Aduh, itu buka dia sosial yang nggak media bisa lagi. dilawan ya. Kalau Aduh, sobat iya. podcast sendiri pasti juga banyak nih yang sering ngerasain begitu ya. Karena kan sobat podcast sendiri juga ada yang bekerja, ada yang mahasiswa, dan banyak lah ya pokoknya ya kalau audiens. Atau dilihat dari informan-informan kita, mereka suka banget menggunakan sosial media untuk kayak mengubah mood mereka tuh atau mood itu modification. dia. Nah ini dia nih yang Dari paling kayak seru mereka ya. nih sedih atau gimana, mereka main sosial media terhibur jadi ketawa, jadi seneng lagi atau gimana. Jujur kalau bahas mood modification ya, dari aku sendiri juga aku sering loh merasa kayak misalnya aku lagi gabut. Kalau perasaan tuh kan bisa aja mendadak menghilang ya. Waduh, perasaan menghilang bukan kepadanya ya, tapi lebih ke perasaan bingung mau melakukan apa. Nah kalau lagi bingung tuh buka sosial media tuh rasanya langsung terinspirasi melakukan banyak hal gak sih? Iya, apalagi kalau aku tuh relate-nya misalnya nih abis kampus terus kan banyak banget tuh, hektik banget, terus kayak Iya. abis pulang tuh udah buka sosial media, Iya, lihat jadi hiburan. Lihat TikTok video lucu-lucu. Nah mungkin kalau mood modification menurut informan kita juga mirip-mirip begitu ya. Apalagi yang kedua nih, dia kan sering buka untuk buka TikTok, buka Instagram story. Mungkin itu yang bikin dia jadi semangat lagi mengerjakan tugas. Kan we never know gak sih? Iya benar-benar banget. Kalau dari latar belakang sebagai mahasiswa sih kayaknya begitu ya. Karena kan mahasiswa nih stres gak sih, pasti banyak banget tugas. Dan ya cara mengatasinya hanya dengan melakukan sosial media itu yang paling gampang. Nah, apalagi kalau informan ke satu tuh relate juga tuh sama mood modification, karena kan dia berpasangan kan, dia punya pasangan walaupun ini dia ke nih yang LDR paling- tuh kayak Pasangan hidup nih paling Aduh. sensitif tapi selalu dibahas juga ya. iya, jadi kayak dia bisa live update walaupun gak ketemu, Nah. dan walaupun gak LDR kan tetap aja capek ya kalau ketemu setiap hari. Nah, kan. sobat podcast juga jangan-jangan ada yang pacaran juga pasti relate nih ya sama yang Tapi begini-begini. aku ada temen loh yang kayak udah LDR nih, mereka LDR, jadi mereka teleponan bisa 3 hari loh. Waduh.
Aduh. Berjam-jam itu nggak berhenti-henti. Nah itu dia sih. Itu juga menurut aku sih udah parah ya, kecanduan parah ya. Kecanduan, tapi tenang, bisa jadi positif Bucin loh. banget. Sebenarnya bucin ini nggak selalu negatif loh. Kalau misalnya dibawa ke positif, siapa tahu ngebahas isu-isu politik, siapa tahu nugas bareng, nubar. Iya. Waduh, udah nggak nobar lagi ya, nonton bareng udah lama, atau sekarang udah berubah menjadi nubar, Nugas bareng. nugas bareng. Jadi Nah, maju bareng-bareng ya. maju bareng-bareng. Jadi kalau pacaran itu nggak selalu negatif loh, bisa Iya. sama-sama mencari prestasi bareng. Nah, kolan itu kan siapa tahu bukan ayang-ayangan doang, siapa tahu Lagi kamu ngebahas jangan lupa. esai, lagi Nah. ngerjain esai bareng. Waduh, gitu. apalagi kalau tugas-tugas Bikin yang susah. jurnal. Nah, itu dia gunanya pacaran tuh ada juga loh. Jadi apa ya? Mungkin jadi motivation kalau lagi kuliah. Tapi kadang-kadang ya orang yang udah kecanduan nih pasti udah susah dengerin orang lain. Iya. Apalagi disuruh kayak kamu tolong dong kurangin dikit main HP-nya. Apalagi orang tua yang nyuruh kita. Pasti kan kita bakal kayak iya mah. Nanti kita udah stop main HP lagi. Itu dia nih Sobat Atau Podcast. disebut juga relapse gitu kan. Iya, jadi lebih kebalik lagi ke withdrawal ya, dan juga ada relapse loh di sana. Iya kayak kambuh lagi kan biasa orang Kambuh tua lagi. udah capek ya sih. Iya, nah, Kita sakit aja jawabannya main HP terus. Iya, Nah, iya, aduh. relate banget ya. Mama lagi batuk, HP terus. Aduh, itu emak saya banget ya. Bener banget lagi. Iya, jadi mereka nih kalau relapse nih mungkin kayak udah berusaha semaksimal mungkin, atau mungkin udah lama nih stop sosial media, stop ini, tapi kambuh lagi karena lagi gabut buka-buka, akhirnya kecanduan lagi. Itu Bukannya dia nggak sih. 1-2 jam, langsung 6 jam. Itu yang paling bahaya ya Sobat Podcast ya. Itu sebenarnya balik lagi ke withdrawal tadi. Jadi kayak apa ya, ketika kita lagi disuruh, kita lagi di mungkin teman ngajak ngobrol, kita jadi males. Iya. Karena kita jadi sibuk sama sosial media kita sendiri. Kalau dari informan kedua biasanya dia pada kecanduan atau berapa jam sekali itu di hari libur. Nah, Di hari libur kan orang masih nggak ngapa-ngapain, jadi kerjaannya kayak Iya. aduh bosan nih ngapain ya, pasti bukannya sosial media. Nah, tapi mereka tuh punya kesamaan. Jadi tuh dari yang aku baca-baca, kedua informan ini tuh sosial medianya tuh mempengaruhi cara mereka berpikir doang, tapi cara mereka bersosialisasi tuh enggak. Jadi kalau mereka lagi ngumpul-ngumpul sama temennya, mereka ya udah nggak main HP. Tapi kalau cara berpikir ya terpengaruhi dari sosial media tersebut. Oh gitu. itu dia Sobat Podcast yang tadi aku bilang, yang kita bahas di awal ya. Ada sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Sesuai tema kita. Jadi kita tuh pasti punya pikiran tentang segala sesuatu. Nah kayak misalnya informan pertama nih, dia kan pasti udah punya pikiran nih kayak, oh aku harus bisa mengontrol diriku nih. Kalau misalnya lagi sama temen jangan main sosial media. Nah itu kan balik lagi ke sensasi dia, persepsi dia, memori dia, dan berpikir. Iya sih, informan kedua juga masih kegiatan interaksinya juga masih lancar kok, walaupun dia merasa dia udah kecanduan. Bener, jadi dari kedua ini sebenarnya ada positif dan ada negatif, tergantung dari mindset. Nah balik lagi ke mindset, cara berpikir kita. Kalau misalnya kita bisa mengontrol diri kita lebih baik lagi, pasti kan kita lebih mengontrol nih. Kayak misalnya lagi sama teman kita nggak main HP, atau mungkin kalau misalnya lagi sama teman kita nggak buka-buka story, nanti bisa di waktu yang senggang. Ya nggak sih? Dia kan kecanduan juga takut jadi berpikir autistik ya. Jadi kayak udah menghayal-hayal, kayak apalagi yang sampai ke bawah ke dunia nyata gitu. Udah keseringan main game apa malah ke bawah ke dunia nyata. Iya. Itu lebih parah banget. Jadi ya temen yang di real life gak ditanggepin, Aduh, malah jangan temenannya sampai sama yang di sih. kehidupan manja. Iya. Itu dia yang paling kehidupan penting Sobat bohong-bohongan. Podcast. Jadi Sobat Podcast juga harus bisa nih ya mengontrol diri ya. Mungkin di sini ada yang kecanduan, mungkin ada juga yang untuk positif. Bener. Sobat podcast jangan deh kecanduan ke arah negatif ya. Bener, karena itu bahaya sebenarnya kalau kena yang negatif ya. Sebenarnya ya nggak terlalu bahaya sih selama kita menggunakannya secara bijaksana atau wise gitu. Jadi Benar. harus inget banget nih begitu buka sosial media harus inget nih. Atau mungkin dikasih timer kali ya. Aduh. Kalau di handphone ada yang namanya screen time. Iya benar. Nah, itu bisa mungkin di monitoring. Aduh, ini kita bahasanya udah Bahasa orang berat tua. banget nih. Tapi itu penting loh di hari-hari gini kita monitoring kayak, oh aku harus memanage waktuku jam segini untuk nugas, jam segini untuk sosial media, sehingga itu bisa mengontrol diri kita juga secara nggak langsung dalam hal bermain sosial media. Nah tapi tuh ya kalau misalnya kayak dia influencer atau sosial media Spesialis. itu tuh susah ngurangin sosial medianya. Karena itu udah kerjaan mereka, kan udah butuh untuk menghasilkan uang. Yes, benar. Nah, ini seru nih pembahasannya tentang pekerjaan freelance, influencer, terus juga banyak lah pekerjaan gitu ya. Ini sebenarnya balik lagi ke tentang management time sebenarnya loh. Iya. Atau kalau di dunia kerja tuh ada namanya working hour. Wih, asik banget nih. Nah, jadi kita tuh harus mengontrol working hour kita. Jadi
BTW kuliah tuh termasuk working hour loh. Jadi waktunya kita bekerja tuh untuk berkuliah. Iya. Gitu. Nah, jadi ini balik lagi ke kontrolan diri ya. Benar, harus bisa memanajemen waktu. Tapi aku rada bingung deh kalau mereka yang kerjanya tuh di sosial media, terus cari hiburannya di sosial media juga atau gimana tuh? Mungkin dia bisa aja refreshing, jalan-jalan, Oh. cari kehiburannya. Iya, bener banget. Jalan-jalan sekarang banyak loh, nggak mesti lewat jalan-jalan beneran, bisa lewat sosial media ya. Iya. Kayak misalnya nonton dari Traveloka bisa pesan. Traveloka. Terus bisa nonton YouTube, denger Spotify, kan kita juga bisa tahu nih dari cerita orang kayak Bandung itu adalah seperti ini. Iya benar. Healing jalur. Healingnya lewat YouTube, jadi lebih gampang ya bisa lewat Jalur irit. Semoga sobat Spotify juga bisa nih ya, sobat podcast bisa ngedengerin kita lewat obrolan kita nih, kan pasti mereka bertambah knowledge-nya. Bener banget. Dari Jadi ilmu bisa nambah ilmu. Kayak informan satu kan juga nambah ilmu. Iya bener banget, mereka kan jadi teringat ya. Nah oke deh sobat podcast, kayaknya udah banyak banget nih pembahasan kita ya. Iya, seru banget ya hari ini ya. Sebenarnya yang paling penting tuh di sini intinya tuh lebih ke controlling. Jadi permasalahan kecanduan sosial media itu adalah cara kita mengontrol diri kita. Dengan apa? Melalui membangun sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Kita juga harus bisa membedakan dari dunia maya yang mana, dunia nyata yang mana, yang baik yang mana, yang buruk yang mana, jauhi hoax. Dan juga dari menjauhkan apalagi withdrawal tadi tuh. Itu dia. Nah, tapi aku dari pembahasan ini aku jadi tahu nih kesimpulannya. Kalau orang yang kayak screen time-nya banyak itu belum tentu dia kecanduan, ataupun bisa aja dia emang pekerjaannya di situ. Yes, bener gitu. banget. Jadi kesimpulannya memang lebih ke controlling diri ya, karena semua itu intinya adalah di dalam diri kita dan mindset. Asik mindset. Karena kalau dari kedua informan kita tadi juga mereka kan beda ya. Kalau yang pertama lebih ke freelance kerja, dia kuliah juga. Kalau yang kedua dia lebih ke sosial media, foto-foto cantik, dan kedua itu nggak ada yang buruk. Iya, Semuanya ada buruknya, ada positifnya, tergantung ke mindset dan cara kita ngontrol diri Harus kita. jaga manajemen waktu juga sih. Nah, iya. Bener. Jadi sobat podcast juga jangan sampai lupa nih untuk kontrolin diri kita sehari-hari ya. Jangan sampai terlalu kecanduan. Iya, apalagi Dihimbau kalau- sih, jangan lebih dari 5 atau 6 jam tadi ya, Itu sudah iya, peneliti 5-6 ya. jam itu tadi mungkin bisa dicek-cek tipis kali ke screen time-nya nih ya. Jangan-jangan udah Apa- 100 jam. Aduh, Udah serem 10 jam, banget ya, 10 jam takut sehari. Itu 10 mah udah jam sehari. overtime banget, 50.000 tahun main sosial medianya. Jangan sampai ya. Oke deh sobat podcast. Jadi ini dia pembahasan kita tentang sistem komunikasi intrapersonal yang pastinya kita berharap banget nih sobat podcast bisa dapat knowledge baru ya. Bener banget. Jadi bisa lebih controlling diri, lebih wise, apalagi yang punya kerjaan, kuliah atau pacar. Nah, Bisa jadi nambah pengalaman, nambah pengetahuan dari bener. dengar podcast kita. Yang pastinya memanfaatkan podcast sebaik mungkin, memanfaatkan sosial media sebaik mungkin. Aduh jadi kebawa nih ngomongnya podcast terus ya. Udah mau berakhir ya kita Udah ya. mau berakhir karena Iya, takutnya seru kelamaan juga banget nih. jadi bosen dengernya. Padahal seru ya pembahasan kita ya. Seru banget loh, ini baru 2 informan, jangan sampai 100 informan kita sampai besok. Iya. Aduh, jangan. capek, jangan. Mereka jadi termasuk kecanduan nanti dengernya ya, denger podcastnya berjam-jam. Oke deh sobat podcast, semoga ini adalah akhir ya. Semoga bisa belajar banyak, bisa menambah knowledge dan pastinya bisa mengontrol diri dalam hal sosial media. Oke deh, mungkin aku Yabes Edmund. Aku Bani Fatima. Aku Beatrice Samantha. Dan terima kasih untuk menonton sosial media. Dan see you in the next podcast ya pastinya ya. Kita pamit undur diri. Jangan lupa tagline kita dulu nih. Ya betul. Oke. Sistem komunikasi intrapersonal. Sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Bye. Ya, bye-bye sobat podcast. See you in the next podcast. Bye Thank you. bye.